Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita kembali boleh berkumpul dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Bapak Ibu kalau saya tanya kenapa sih kita rela pagi-pagi, bangun pagi gitu ya untuk beribadah. Atau mungkin kita yang melayani di sini, kita yang aktif. Kira-kira tujuannya biasanya jawabannya untuk apa? Tidak ada suara. Wah, dapat hadiah dari Tuhan. Ya biasanya jawaban klisenya untuk memuliakan Tuhan ya, bahkan di visi gereja kita juga ada. Tetapi sadarkah kita bahwa memuliakan Tuhan, memuliakan sesuatu itu biasanya kalau kita menyadari, mengalami bahwa sesuatu itu berharga dan bernilai. Jadi pertanyaannya, mungkin apakah kita sudah punya tujuan yang benar datang pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan? Tetapi apakah kita sudah menikmati Dia di dalam kehidupan kita? Mari saya mengundang kita mengambil saat teduh, kita memusatkan hati kita mau bersama-sama dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kita mau belajar menikmati Tuhan dalam ibadah ini, dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita sungguh memuliakan Dia. Ada satu kutipan dari John Piper yang menarik mengenai hal ini. Boleh ditampilkan teman-teman multimedia. John Piper mengatakan Tuhan paling dimuliakan di dalam kita ketika kita merasa paling dipuaskan di dalam Dia. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita adalah manusia yang lemah dan berdosa. Tapi kita sadar bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita meninggikan Dia, meninggikan namanya, sebab Ia adalah Allah yang kudus. Seperti firman-Nya di dalam Mazmur 99 ayat yang kelima. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Mari kita memuji dan menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Arahkan hatimu kepadanya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan dengan lembut, hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terpujilah namanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang bagi saya cukup menyedihkan ya. Diposting oleh Christianity Today, satu platform berita tentang kekristenan. Christianity Today menulis bahwa dia mendapat sebuah pengakuan dari seorang pendeta yang namanya cukup besar, yang sudah menulis banyak buku. Dan pendeta itu mengakui bahwa dia mengalami kejatuhan di dalam pernikahannya yang dia sudah jalani selama 55 tahun bersama istrinya. Dan pendeta itu adalah Philip Yancey. Mungkin kita semua familiar ya. Bahkan ada satu bukunya sangat terkenal yang terjual lebih dari 50 juta dengan judul What's So Amazing About Grace. Ya, anugerah yang begitu besar. Ada begitu banyak tulisan pengakuannya. Tapi saya mau bacakan sebagian kecil saja. Philip Yancey mengatakan, "My sin has brought dishonor to God." Dosa saya telah menghina, membawa kehinaan bagi Tuhan. Saya dipenuhi dengan penyesalan dan juga pertobatan. Dan sekarang saya tidak punya sesuatu untuk berpegang selain daripada anugerah dan juga belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu mendengar berita seperti ini, bagaimana respon kita? Apakah kita seperti ahli Taurat
yang mendapati seorang yang berzina ke depan Tuhan Yesus selalu bilang, dia layak menurut hukum Musa orang ini layak untuk dihukum mati. Atau respon kita menjadikannya alasan, kalau Filipiensis saja boleh jatuh, ya apalah saya jemaat biasa gitu ya. Atau respon yang ketiga, kita gentar dan waspada bahwa dosa yang bisa menjatuhkan Filipiensis, yang bisa menjatuhkan Daud, atau di area-area lain banyak tokoh-tokoh telah jatuh, dan dosa itu juga bisa menjatuhkan kita. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang mengasihi kita, dan Dia berjanji dalam firman-Nya bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Dialah setia dan adil, dan Dia akan memulihkan kehidupan kita. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah dengan kasih yang luar biasa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih dan pengampunan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati
Saya berikan kesempatan bagi jemaat untuk merenungkan secara pribadi, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh dipulihkan, biarlah Tuhan boleh mengoreksi hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh hidup menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, dan kami penuh dengan keberdosaan ya Tuhan. Tuhan, seringkali kami melenceng dari apa yang Tuhan sudah rancangkan. Ketika Kau menciptakan kami, ketika Kau menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, Kau sudah memberikan rencana yang begitu indah tentang sebuah keluarga, sebuah karir, sebuah komunitas, dan yang lain. Tujuanmu begitu baik. Tetapi dosa itu telah merusak kami, dan natur kami dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Kau mengampuni kami dan juga memulihkan setiap kehidupan kami. Kiranya Kau memulihkan setiap keluarga, Kau memulihkan setiap individu, Kau memulihkan gereja kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh kembali berjalan di dalam trek yang lurus untuk mengasihi Tuhan dan menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengasihi kami dan menebus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bagi kita yang telah mengaku dosanya, ada berita anugerah yang menguatkan kita dari Mazmur pasal 103 ayat 12, seperti pujian yang kita nyanyikan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru. Terambil dari Roma pasal 10 ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama mulai dari alamat ayatnya 2, 3. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita masih lanjutkan dengan
ayat emas kita di bulan Januari. Sekali lagi kita baca mulai dari alamat ayatnya 2, 3. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita seharusnya bersyukur karena boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita bersyukur kita boleh melalui pengalaman hidup kita mengenal Dia. Karena firman Tuhan berkata barang siapa percaya akan diselamatkan dan diberi jaminan hidup kekal. Sudahkah walaupun sekian tahun kita menjadi orang Kristen, apakah kita sungguh bersyukur boleh mengenal Tuhan Yesus? Amin. Mari kita bersama-sama mengakui Dia bahwa Dia adalah Yesus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Bapak Ibu tadi katanya, amin, bersyukur, tapi saya lihat dari sini kok agak lesu ya. Saya undang bangkit berdiri sekali lagi kalau gitu. Kita naikkan pujian ini dengan semangat karena ini sebuah kebenaran yang harusnya membuat kita bersuka cita. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Itu baru mantep ya. Mari bersama seluruh orang percaya. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Evangelis Hana akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, membawa setiap seru doa syafaat kita kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan terus tuntun, Tuhan jaga dan Tuhan sertai, khususnya sepanjang minggu ini ya Bapa, di tengah berbagai tanggung jawab yang kami kerjakan, di tengah berbagai kesulitan, tantangan yang kami hadapi sepanjang minggu ini, kami percaya bahwa kami boleh melewatinya dengan baik, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini ketika kami boleh duduk bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, kami percaya bahwa semua karena Tuhanlah yang menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk bertemu, untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Semua karena Tuhan yang memanggil dan mengundang kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga datang dengan setiap pergumulan kami mau berdoa bersama-sama, menyerahkan Komisi Pemuda dan juga Remaja di gereja ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak muda, anak-anak remaja yang Tuhan anugerahkan kepada GKT Ampenan. Kami terus berdoa menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Anak-anak dengan setiap cita-cita, harapan di dalam hati mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memakai kehidupan mereka. Tuhan terus tolong mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, anak-anak muda yang kuat di dalam iman, yang tidak mudah terpengaruh dengan berbagai tantangan zaman yang menyesatkan. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak remaja di dalam studi mereka. Kiranya Tuhan terus menolong supaya di dalam studi mereka, di sekolah-sekolah yang mereka studi, kiranya Tuhan terus menolong supaya mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi teladan yang baik, dan kiranya kehadiran mereka di tengah teman-teman mereka boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak pemuda di dalam perkuliahan maupun pekerjaan mereka, kiranya Tuhan terus menolong, kiranya anak-anak muda boleh terus menjadi teladan di dalam pekerjaan mereka. Bahkan mungkin ada anak-anak muda yang di dalam tahap mencari pekerjaan. Kami tetap berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mempermudah, Tuhan buka jalan bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka pun boleh memperoleh pekerjaan yang baik di mana mereka boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja GKT yang ada di Indonesia, GKT Ampenan dan juga GKT yang lain. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini, Tuhan memberkati sinode ini, sehingga kehadiran gereja-gereja ini boleh terus menjadi berkat, boleh terus menjadi garam dan terang bagi kota di mana gereja-gereja berada dan lingkungan di mana gereja itu berdiri. Kami terus berdoa di tengah berbagai tantangan-tantangan yang ada. Kami tetap berdoa kiranya GKT boleh terus berdiri, GKT boleh terus berkarya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hamba Tuhan, majelis di setiap gereja-gereja yang ada. Tuhan terus menolong, kiranya Tuhan berkarya melalui kehidupan mereka untuk boleh mengembangkan setiap gereja-gereja yang ada. Terima kasih ya Bapak, kami juga terus berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, menyerahkan setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Di tengah cuaca hujan dan juga angin, kami tetap berdoa kiranya Tuhan melindungi dan menjaga kami, Tuhan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kiranya di tengah berbagai cuaca yang berubah akhir-akhir ini, kami tetap berdoa kiranya setiap kami tetap aman di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan daerah-daerah yang mungkin terkena dampak banjir. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memulihkan. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu Jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami tetap berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, bahkan Bapak Ibu Jemaat yang harus berdiam di rumah, kiranya Tuhan juga menguatkan dan menghibur hati mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita juga akan diberkati melalui persembahan pujian oleh Komisi Remaja. Saya persilakan.
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan pujian dari Komisi Remaja. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanannya. Sejak penciptaan, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik untuk manusia, khususnya bagi keluarga. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Eden, harmoni karir dan keluarga. Biarlah keluarga kita juga boleh dipakai Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh bertumbuh menjadi keluarga yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, pada hamba-Nya saya berjalan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terima kasih untuk saya yang boleh diberikan izin untuk boleh melayani dalam pelayanan ibadah minggu. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah di akhir bulan Januari ya, di minggu akhir bulan Januari. Kita bersyukur kalau kita bisa memasuki tahun 2026 dalam kasih anugerah Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar pada pagi ini tentang tema yang tadi sudah disampaikan pada pagi ini, mari kita sama-sama merendahkan hati kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami menikmati akan pagi ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kembali kepada kami, menikmati kesehatan yang Tuhan beri dan mempersiapkan serta mengambil bagian dalam ibadah minggu bersama dengan orang-orang percaya, secara khusus di tengah-tengah jemaat GKT Ampenan. Biarlah Tuhan sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan, dari firman yang hidup ini, bagaimana kami
menempatkan diri kami, bagaimana kami juga mengelola akan bumi yang Tuhan sudah percayakan ini untuk kami bisa karyakan dan berguna bagi sesama kami, termasuk dalam memelihara keluarga kami. Tolong hamba-Mu yang dalam keterbatasan ini ya Tuhan, biar dengan Roh-Mu yang menyala-nyala itu, yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga dengan setiap jemaat yang sudah hadir dalam ruangan ini. Tuhan juga berkati, supaya dengan Roh Tuhan sendiri juga yang akan menolong kami untuk memahami dan lebih jauh lagi boleh melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah disampaikan bahwa tema yang kita akan sama-sama belajar pada pagi ini yaitu Eden, harmoni karir dan keluarga. Nah Bapak Ibu, saya hanya sekedar flashback saja ya, coba menyampaikan walaupun saya tidak hadir secara fisik di tempat ini selama 3 minggu terakhir begitu ya. Tetapi kalau saya membaca dari surat undangan yang disampaikan bahwa selama beberapa waktu ini, khususnya 1 bulan ini, kita belajar dari kitab Kejadian, pasal yang pertama dan pasal yang kedua di hari ini. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di rumah gitu ya, atau mungkin dalam ibadah-ibadah minggu sudah sering kali gitu ya belajar dari kitab Kejadian, walaupun tidak berurut gitu ya, tetapi saya yakin bahwa setiap hal yang disampaikan firman Tuhan yang disampaikan itu selalu menyegarkan buat kita. Nah Bapak Ibu, salah satu pernah saya bertemu dengan seorang remaja gitu, karena saya berprofesi sebagai guru juga. Ketika dia mau lulus begitu ya dari SMA, saya bertanya kepada seorang remaja ini, kira-kira kamu setelah lulus ini mau apa begitu ya? Nah dia dengan spontan jawab mau kuliah, lause gitu, mau kuliah Pak begitu ya. Di mana dia menjawab dan segala macam. Lalu kemudian pada kesempatan yang berbeda saya bertemu dengan orang yang lebih dewasa begitu ya, dalam perbincangan dalam satu perjumpaan begitu ya. Saya bertanya kepada salah seorang yang laki-laki ya, dewasa begitu ya. Saya bertanya, sebenarnya apa sih yang paling penting dalam hidupmu? Setelah dia cerita sekian panjang, lalu saya katakan, pada poin titik itu saya katakan, apa sih yang paling penting dalam hidupmu? Dia seorang pria yang masih muda, usia masih 25-26 tahun begitu ya Bapak Ibu. Dia sudah bekerja di salah satu perusahaan, lalu dia sedang mempersiapkan yang namanya pernikahan begitu ya. Jadi dia sharing dari mulai dia masa remaja, kemudian kuliah, kemudian dia mulai bergumul dengan bekerja dan segala macam, terus akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita dan dia menyampaikan isi hatinya begitu ya, untuk lebih jauh rindu untuk membangun rumah tangga begitu ya. Nah, dalam proses saya katakan, dari semua hal yang kamu ceritakan sebenarnya apa sih yang kamu ingin capai dalam hidupmu begitu. Lalu dia katakan bahwa ya Pak, saya sudah nyampaikan tadi, saya sudah bekerja, saya ingin mempersiapkan diri untuk menikah, untuk menata rumah tangga dan segala macam begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau pertanyaan yang sama hari ini saya berikan kepada Bapak Ibu, tentunya bervariasi jawabannya gitu ya. Apa sih yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi karena kita sudah melewati ya tahun 2025 begitu ya. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, saya yang paling penting itu kesehatan gitu ya. Karena mungkin ya gitu ya, usia sudah makin lanjut begitu ya. Terus kalau Tuhan bisa izinkan melewati tahun lalu kemudian masuk tahun ini, puji Tuhan begitu ya. Karena saya menyadari bahwa usia yang makin lanjut itu
makin rentan dengan namanya kesehatan atau terganggu kesehatannya. Yang muda mungkin berpikir bahwa mungkin saya ingin supaya saya itu bisa studi dengan baik gitu ya. Nanti setelah lulus saya bisa berkarir dengan baik juga, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impian saya, sesuai dengan apa yang selama ini saya impikan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada juga mungkin kalau saya tanya kepada keluarga yang mungkin pagi ini hadir begitu ya, apa sih yang paling penting? Yang paling penting adalah keluarga. Karena hari ini kita banyak mendapati berita di media sosial ya, angka perceraian itu makin tinggi seiring dengan angka perselingkuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga kita bergumul dalam bagian itu. Berdoa dan berharap supaya sepanjang tahun ini suami istri, bahkan juga kita punya anak-anak gitu ya, bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, supaya mereka ketika nantinya berumah tangga, mereka berkarir gitu ya, mereka juga bisa meneladani perjuangan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita kembali melihat dari kitab Kejadian, lebih tepatnya di pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai 25. Nah, cukup panjang Bapak Ibu, jadi saya tidak lama-lama, kita akan coba baca langsung di Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25. Ini saya, kalau Bapak Ibu yang membawa Alkitab terjemahan 1, saya mengutipnya ini dari Alkitab terjemahan kedua gitu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan kalimat atau kata-kata di Alkitab yang terjemahan 1. Kalau Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab bisa melihat langsung di layar LCD ya. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kelima, kemudian selanjutnya nanti di ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Oke, saya memulai ya Bapak Ibu. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Oke. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Sungai ketiga bernama Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia.
Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging bersama-sama. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, dan lebih jauh juga nantinya kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bicara tentang harmoni karir dan keluarga. Ya, kita melihat tadi sudah disampaikan gitu ya, bicara tentang Eden gitu ya. Nama Eden, nama yang tidak asing mungkin bagi kita, karena kita mungkin sudah berulang kali mendengar atau membaca teks Kejadian pasal 2 ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita melihat di pasal 2 ayat 1 sampai 3, mungkin yang minggu lalu ya, Losahana sempat menyampaikan topik tentang Sabat ya, kalau tidak salah begitu ya. Nah, Bapak Ibu, menariknya dalam dalam pembagian kitab Kejadian pasal 2, kalau Bapak Ibu melihat sedikit kembali ke Kejadian pasal 1, kita melihat dalam Kejadian pasal 1 itu pada mulanya bla 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 begitu ya. Artinya bahwa sang penulis dari Kejadian pasal 1 mencoba menuliskan gitu ya, penciptaan yang terjadi, yang Allah lakukan pada saat itu. Lalu pasal yang kedua gitu ya, kalau kita melihat tadi dalam pembacaan ayat 4 sampai 25, ada beberapa orang yang mungkin bertanya begitu ya, kok beda ya dengan Kejadian pasal 1. Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan di dalam bagian ini bahwa Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu bukan bersifat kronologi gitu ya, bukan bersifat urutan. Penulis hanya menuliskan bagian itu supaya membuat kita yang membaca itu memahami akan penciptaan yang Allah lakukan. Jadi kalau kita menemukan dalam pasal 2 ayat 4 sampai 25 gitu ya, khususnya tadi dalam bagian awal begitu ya, kita melihat kok ada bertentangan ya dengan Kejadian pasal 1 gitu ya. Sebenarnya tidak gitu ya. Kejadian pasal 2 ini bisa dikatakan sebagai bagian yang melengkapi akan keterangan yang disampaikan di Kejadian pasal yang pertama. Sekali lagi Bapak Ibu, kita melihat bahwa Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu sama sekali tidak bertentangan. Tetapi Kejadian pasal 2 itu sebenarnya melengkapi bagian yang tidak dituliskan di Kejadian pasal yang pertama. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, bagian yang berikutnya kita belajar juga Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 yang minggu lalu kita baca dan disampaikan oleh Losahana. Kita melihat bahwa ketika Allah sudah menciptakan seluruhnya begitu ya, alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, maka apa yang Allah lakukan dan ajarkan kepada kita di dalam pasal 2 ayat yang pertama dan ketiga? Allah mengajarkan kita untuk menikmati hari Sabat. Bapak Ibu, apa Sabat itu sebenarnya? Sabat itu kalau boleh saya katakan bahwa Sabat itu adalah waktu di mana kita membangun relasi dengan Tuhan yang secara intens gitu. Jadi Sabat itu adalah waktu yang kita khususkan secara pribadi untuk kita bisa berelasi dengan Tuhan secara intens.
Allah sudah bekerja menciptakan seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya sebelum manusia diciptakan. Tetapi Allah memutuskan di hari yang ketujuh, gitu ya, Allah mengambil waktu yang diam, waktu istirahat, waktu di mana Dia mau menempatkan dirinya kembali sebagai Allah. Artinya bahwa Sabat itu mengajarkan kita sebagai umat Allah saat ini untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita kembali melihat ayat 1-3, itulah yang Allah inginkan sebelum Allah menciptakan manusia. Sebelum Allah memanggil manusia untuk melakukan segala sesuatunya, maka Allah menikmati Sabat. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks kita hari ini kita juga diajarkan. Saya sedikit flashback dari minggu lalu ya. Tapi saya tidak tahu apakah yang memang persis, tetapi saya hanya menekankan bahwa Sabat itu penting, Bapak Ibu. Tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Sabat itu bukan hanya sekedar kumpul keluarga, lalu menikmati pergi kemana, rekreasi kemana dan segala macam, bukan. Sabat itu dimana kita mengambil waktu secara khusus untuk istirahat. Karena hampir 1 minggu itu selama 6 hari kita sudah beraktivitas sedemikian padatnya. Maka hari yang ketujuh kita mengambil bagian untuk berelasi dengan Tuhan. Termasuk pada pagi ini yang kita lakukan, beribadah kepada Allah. Kita mengucap syukur untuk sepekan yang sudah kita lewati. Kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap karya layan yang kita sudah kerjakan melalui bidang profesi kita masing-masing. Itulah gunanya Sabat. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan, ketika Tuhan sudah bicara tentang Sabat, bicara tentang prioritas hidup orang Kristen, artinya bahwa Sabat itu mengajarkan kepada saudara dan saya pentingnya kita untuk membangun relasi terus-menerus dengan Allah. Maka bagian yang berikutnya dalam pasal yang ke-4-25 gitu ya. Kita melihat bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia dan apa tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan, kalau kita menyimak tadi gitu ya di dalam pembacaan kita ayat 4-25 kita akan menemukan ayat 4b bagian ayat 4b sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita melihat dalam bagian ini ketika Allah sudah melakukan Sabat gitu ya. Ketika kita juga diperintahkan untuk menikmati Sabat, maka bagian yang kedua kita melihat bagaimana Allah melanjutkan akan karya layannya di dalam ayat yang ke-4b sampai 5. Dalam bagian ini kita melihat ketika Tuhan melihat gitu ya, menjadikan bumi dan langit gitu ya. Tapi Dia belum ada semak apapun di bumi dan segala macam. Lalu Tuhan berpikir gitu ya. Siapa yang akan mengerjakan semua ini? Siapa yang akan melakukan semua ini? Segala alam semesta telah kuciptakan. Tumbuh-tumbuhan, hewan, daratan, lautan, matahari, bulan, terang, gelap, dan sebagainya sudah kuciptakan. Tetapi pertanyaannya adalah siapakah yang akan mengerjakan? Maka dalam ayat yang kelima di bagian yang terakhir dikatakan bahwa sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada manusia yang mengerjakan tanah. Jadi dalam bagian itu sama sekali manusia belum ada, belum mengerjakan segala sesuatu. Karena Allah belum menciptakan manusia sebagai pekerjanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali dalam pertanyaan tadi saya di awal ya, apa sih sebenarnya prioritas kita dalam hidup kita? Apa yang paling utama dalam hidup kita? Kalau tadi saya katakan bahwa Sabat menjadi prioritas utama sebenarnya dalam kehidupan kekristenan kita, maka pada bagian yang kedua,
kita melihat dalam bagian ini bahwa manusia, yaitu Adam pada waktu itu, diciptakan Allah, begitu ya, untuk menjadi bagian dari penciptaan berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salah satu penafsir pernah mengatakan bahwa Adam itu adalah penyewa bumi. Gitu. Jadi ada salah satu penafsir mengatakan Adam itu adalah pribadi yang Tuhan ciptakan, tapi dia sedang menyewa, gitu. Tanah yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Jadi dia bukan pemilik, Bapak Ibu. Adam itu hanya pribadi ciptaan Tuhan yang ditempatkan Tuhan secara khusus untuk mengerjakan dan mengelola tanah atau bumi yang Tuhan percayakan kepada Adam. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, artinya apa? Ketika Adam begitu ya dipercayakan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15, dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bekerja begitu ya, manusia ditempatkan Tuhan untuk mengelola, mengerjakan, mengusahakan taman yang dipercayakan. Secara simpel, secara sederhana kita bisa dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari ini gitu ya, mungkin ada pasangan muda ditanya, saya pernah bertanya gitu ya, mana yang lebih penting, bekerja lalu menikah atau menikah dulu baru bekerja? Begitu. Kalau Bapak Ibu ditanya begitu, apa jawabannya? Bekerja atau menikah dulu baru kerja? Nikah aja dulu lah, kan orang tuanya takjir gitu ya, orang tuanya kaya gitu. Gak apa-apa, nikah aja dulu, nanti toh juga warisannya akan turun ke kamu, apalagi kamu laki-laki. Begitu. Abu saudara kasih Tuhan, jelas kita dalam bagian ini kita belajar gitu ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu untuk bekerja. Jadi kalau saya ketika ketemu pasangan muda gitu, beberapa kali saya katakan bahwa sebelum kamu sampai pada titik pernikahan, bekerja dulu. Pastikan bahwa pekerjaan kamu adalah panggilan benar-benar dari Tuhan. Pastikan bahwa kamu bekerja di tempat yang tepat, bekerja untuk mempersiapkan dirimu masuk dalam pernikahan. Jadi jangan sampai kita berpikir tadi di awal ya, karena mertuanya gitu atau calon mertua saya itu orang kaya, orang takjir, udahlah saya nggak usah kerja gitu. Tapi ada Bapak Ibu salah satu jemaat juga gitu ya, dia sharing bahwa saya nggak usah kerja gitu karena orang tuanya atau mertuanya itu orang kaya, dan dia lakukan Bapak Ibu begitu. Tetapi seiring jalan akhirnya dia sadar bahwa segala harta gitu ya yang dimiliki orang tua itu bisa lenyap sedemikian rupa. Dalam satu peristiwa secara singkat, dia akhirnya harus menyadari bahwa ternyata tanpa bekerja dia kesulitan dalam memelihara dan menyambung hidup dari keluarga yang dia bangun. Bapak Ibu kasih Tuhan, bekerja atau karir yang kita bilang istilah saat ini ya, itu tidak dibatasi oleh jenis kerjaan itu sendiri gitu ya. Mau dia pemulung, mau dia seorang wirausaha, mau dia YouTubers gitu ya. Apapun itu gitu ya. Bekerja itu tidak hanya pada batasan itu saja Bapak Ibu. Tetapi kita harus sadar bahwa bekerja itu adalah panggilan Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan, yang pertama adalah kita diajarkan untuk menikmati Sabat, menikmati akan relasi dengan Tuhan secara intens. Bagian yang kedua adalah kita sadar bahwa Allah menciptakan Adam pada waktu itu tidak hanya sekadar diciptakan, tidak hanya sekadar ditempatkan Adam di bumi,
Tetapi kalau ayat 15 kita kembali melihat dalam bagian itu, bahwa Allah menempatkan dia atau Adam dan Taman Eden itu untuk mengerjakan. Gitu. Artinya apa? Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus bekerja. Gitu. Karena itu panggilan Allah buat kita. Jadi bekerja itu bukan hanya sekedar tuntutan hidup ya Bapak Ibu ya. Bekerja bukannya sekedar tuntutan hidup, bukannya sekedar karena aduh kalau saya tidak bekerja nanti saya mau nikah itu bagaimana ya. Bukannya sekedar itu. Tapi bekerja itu adalah panggilan Allah kepada setiap kita. Sebagai manusia yang diciptakan. Apa landasannya Lause? Ini kita baru baca. Begitu. Karena Allah menciptakan Adam pun sebagai manusia yang pertama itu juga untuk bekerja. Mengerjakan dan memelihara taman yang sudah Tuhan percayakan. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, dalam bagian kita kembali diingatkan bahwa kesadaran untuk bekerja itu adalah panggilan Allah untuk menolong kita sebagai manusia di hari ini menyadari akan hakikat dari penciptaan itu. Bahwa Allah menciptakan kita juga di hari ini, Allah menghadirkan kita di hari ini adalah untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Nanti kita akan belajar ya kalau apa sih hubungannya antara karir dengan kesuksesan begitu ya. Nanti kita akan bahas. Bagian kita kembali melihat ya. Jadi kita harus bagian kedua yang ingin saya sampaikan penting adalah manusia itu dipanggil oleh Allah untuk bekerja. Bagian berikutnya. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bagian berikutnya kita kembali melihat bahwa Allah gitu ya. Kalau kita melihat tadi di ayat ayat yang ke-4b sampai 5, kemudian ayat yang ke-6 begitu ya. Kita melihat bahwa Allah menempatkan manusia untuk bekerja gitu ya, untuk mengelola taman atau mengelola bumi yang Tuhan sudah percayakan. Dalam ayat yang ke-5 dikatakan bahwa sebab belum ada semak apapun tadi ya, dan bla 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 begitu ya. Lalu dikatakan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Apa artinya dalam bagian ini? Allah membutuhkan manusia untuk mengelola bumi ini. Tadi saya di awal katakan bahwa Allah menciptakan Adam untuk mengerjakan dan memelihara. Pertanyaannya begini kalau saya sampaikan ya, Allah membutuhkan manusia untuk mengelola bumi. Pertanyaannya begini, berarti Allah itu terbatas dong Lause. Kalau dia katakan Allah membutuhkan manusia. Bapak Ibu, Allah itu bukanlah Allah yang terbatas. Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Tetapi kalau kita secara logika berpikir, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, lalu dia bekerja sendiri, begitu. Apa arti dari penciptaan itu kalau itu pertanyaan? Apa arti dari penciptaan yang Allah sudah lakukan sedemikian rupa? Jadi ketika Allah menempatkan manusia, maka Allah ingin supaya manusia itu juga merasakan akan segala yang Tuhan sudah berikan atau segala yang Tuhan sudah ciptakan pada waktu itu. Manusia dipanggil untuk menikmati, kalau kita tadi baca ya. Manusia dipanggil untuk menikmati semua karya dari Tuhan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buah dan segala macam itu bagian di mana Adam menikmati semuanya itu. Tapi menikmati itu bukan hanya sekedar santai begitu ya, tidak hanya sekedar pangku kaki gitu ya, berlipat tangan, pangku kaki terus tidak ada apa-apanya. Jelas ayat 15 tadi juga dikatakan bahwa manusia dilibatkan oleh Allah untuk mengupayakan, untuk mengerjakan dan mengelola tanah yang Tuhan sudah percayakan. Artinya apa dalam bagian ini? Tuhan ingin mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab terhadap segala yang Tuhan sudah ciptakan. Nah Bapak Ibu, apa kaitan dengan karir? Sekali lagi Bapak Ibu, kita dipanggil Tuhan untuk bekerja, untuk bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan sudah percayakan.
Jadi Bapak Ibu, tidak, kalau kita bekerja itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi tadi ya, memenuhi kebutuhan hidup dan segala macam. Tapi kita tahu bahwa ini panggilan Allah, tetapi kita juga sekaligus dipanggil untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan melalui pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam ayat 6 kita melihat berikutnya ya. Ketika ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Bapak Ibu, ini hanya sekedar metafora ya, gitu. Artinya bahwa ada yang bertanya, oh berarti Allah itu punya hidung ya, itu ya. Punya hidung lalu dihembuskan nafas hidup gitu dan segala macam. Itu karena keterbatasan manusia sebagai penulis untuk menceritakan bagian ini, intinya adalah Allah ingin supaya penulis ingin supaya kita memahami bahwa manusia itu berharga di mata Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ya, ayat 26, 27 dan segala macam, kalau mungkin tema yang sudah disampaikan oleh Pendeta Yan Ceriung juga, bahwa kita itu adalah gambar Allah. Gitu. Kita itu adalah gambar Allah. Artinya apa? Manusia diciptakan untuk mewakili Allah di dalam perjalanan hidupnya. Melalui karya layannya, melalui pekerjaannya, kita dihadirkan di tempat kerja kita itu untuk menyampaikan atau untuk menjadi gambar Allah itu. Gambar itu bukan hanya sekedar lukisan yang kita lihat, bukan. Artinya karakter Allah itu nampak dalam bidang kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam karya layan kita, dalam profesi kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita melihat dalam bagian ini bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk sadar bahwa dia dipanggil untuk mengelola bumi. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu. Bagian yang kedua, kita melihat dalam bagian ini adanya relasi yang mengikat antara Allah dengan manusia. Mari kita kembali melihat di dalam ayat yang ke-16 sampai 17. Dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Bapak Ibu, saya bicara dalam teks ini, Kejadian pasal 2, saya belum bicara tentang Kejadian pasal 3, nanti mungkin akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Jadi yang saya bicara hari ini yaitu keadaan manusia ketika diciptakan. Bagaimana manusia dipanggil oleh Allah untuk bekerja, untuk mengelola semua yang Tuhan sudah percayakan. Nah, dalam bagian yang kedua kita kembali melihat bahwa Allah mengikat perjanjian dengan manusia. Dengan, kalau kita melihat dalam bagian yang pertama tadi, gitu ya, 16 dan 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah. Perintah ini adalah sesuatu yang mengikat antara Allah dengan manusia. Allah ingin supaya manusia sadar bahwa dia ditempatkan di bumi, gitu ya, untuk bekerja, tetapi sekaligus untuk melakukan, untuk mentaati perintah Tuhan. Di ayat 16 sampai 17. Artinya Bapak Ibu, kita belajar dari bagian ini ya. Ketika manusia dipanggil oleh Allah untuk bekerja, membutuhkan yang namanya ketaatan. Bapak Ibu, tidak mudah hari ini, apalagi generasi sekarang ya. Kalau saya melihat beberapa tahun ini begitu ya, generasi sekarang khususnya orang-orang muda yang sudah bekerja, masa kerjanya tidak lebih dari 2 tahun sebagian besar. Di atas 70% anak-anak muda sekarang itu bekerja di satu perusahaan itu minimal 2 tahun. Lalu kemudian dia pindah ke tempat yang lain. Tidak mudah memang bagi generasi sekarang untuk mengalami yang namanya bekerja itu. Untuk mengalami yang namanya tekanan dalam pekerjaan. Untuk mengalami yang namanya ditegur oleh atasan. Tidak mudah bagi generasi sekarang.
Kenapa sampai akhirnya mereka memilih untuk cepat-cepat pindah ke tempat usaha yang lain atau ke tempat pekerjaan yang lain? Kan itu bicara tentang bagaimana seseorang dipersiapkan untuk masuk dalam dunia kerja. Bicara tentang mental dari seorang yang bekerja. Tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sekian tahun bekerja dalam sebuah perusahaan atau punya usaha sendiri cukup menerima begitu ya. Tapi ketika melihat anak-anak sekarang yang Bapak Ibu sudah bekerja, anak-anaknya juga akan merasakan bagaimana anak-anak sekarang ini sulit untuk bisa bertahan bekerja lebih dari 2 tahun. Lebih memilih untuk pindah-pindah begitu. Karena bisa jadi mereka mengalami yang namanya ketidakmampuan untuk bertahan dalam satu pekerjaan. Karena tidak kuat, tidak suka ditegur, tidak suka dimarahi, tidak suka diperintah. Nah, ini Bapak Ibu. Seringkali ini yang terjadi. Nah, kalau dalam keluarga juga gitu ya Bapak Ibu. Anak dulu masih sekolah masih kecil gitu ya, masih sekolah minggu, kita masih bisa ajarin, omongin gitu. Kalau sedikit diomelin begitu ya. Tapi coba remaja, ketika beranjak remaja anak kita. Ketika kita tegur, diam. Ada yang bersikap diam. Tapi sesudah itu apa? Apakah dia melakukan? Terkadang enggak. Ada yang lebih ekstrim begitu ya. Saya pernah kunjungan ke salah satu siswa saya waktu masa Natal begitu ya. Lalu kemudian saya lihat komunikasi dia dengan orang tuanya. Begitu. Orang tuanya bilang, "Nak, tolong bawa kue ini ke depan supaya gurumu itu bisa menikmati kue Natal." "Nanti mah," gitu. Ngobrol sampai kami pulang dari kunjungan Natal itu enggak juga gitu diberikan. Begitu. Sampai akhirnya kami pamitan gitu ya, "Selamat Natal Bapak, Ibu, Om, Tante," gitu. "Aduh maaf ya Pak, kami kok enggak enak ya kue Natal enggak keluar-keluar," gitu ya. Sang anak hanya senyum tipis gitu ya. "Oh iya Kak, lupa," gitu. Nah Bapak saya kasih Tuhan, tidak mudah untuk kita bisa menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali hal yang di dalam pikiran kita yang seringkali mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bagian ayat 16 dan 17, saya melihat ini bagian yang penting buat kita. Allah memberikan perintah kepada manusia. Begitu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya manusia itu taat kepada Allah. Bukan hanya sekedar dihadirkan di bumi, tetapi dia juga tidak hanya sekedar dihadirkan untuk bekerja, untuk mengelola semua, mengerjakan semua yang Allah ciptakan, tetapi Allah menempatkan manusia juga untuk taat. Ini bagian yang kedua yang kita bisa belajar. Selain bekerja adalah panggilan Allah, Allah juga mengikat perjanjiannya supaya manusia itu taat kepada Allah. Dan bagian yang terakhir kita melihat dalam bagian ini. Ayat yang ke-31, ayat yang ke-18 ya, begitu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-18, dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Bapak Ibu, tadi ya dari urutan pertama saya coba flashback lagi. Allah mengajarkan kita untuk menikmati Sabat, membangun relasi dengan Tuhan, begitu ya. Lalu kemudian yang kedua, sadar bahwa Allah itu juga mengajak kita, melibatkan kita untuk bekerja, untuk berkarya, mengerjakan semua yang sudah Tuhan berikan. Yang ketiga adalah Allah menghadirkan kita untuk taat, begitu ya. Apa yang Tuhan sudah berikan kita lakukan dengan baik. Dan yang terakhir adalah ini panggilan untuk kita menikmati yang namanya relasi dalam keluarga. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat pasal 1 ayat 31 justru dikatakan begini.
Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Tetapi ayat yang ke-18 dikatakan apa? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bapak Ibu, bukan berarti ini bertentangan ya. Berarti Allah ini tidak konsisten, dia bilang baik di awal, tapi kok ini bilang tidak baik. Bukan Bapak Ibu. Artinya begini, ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta, saya ulangi lagi ya, dia melihat semua hasil karya tangannya itu adalah baik. Tapi perhatikan kalau kita tadi baca, ayat 18 sampai ayat yang ke-20 misalkan. Ketika manusia diberikan perintah gitu ya, dia taat, kemudian yang bagian berikutnya dikatakan 18, Tuhan lihat manusia, kok kayaknya seorang diri kayaknya gak enak ya, begitu. Kenapa? Karena Adam sudah memberikan nama kepada hewan, kepada tumbuhan, semua dia lakukan dengan taat. Tetapi dia tidak menemukan yang sepadan itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat itu ya. Dia tidak mendapati apa yang sepadan itu. Dan Allah melihat bagian itu. Jadi kita melihat dalam bagian ini bagaimana Tuhan melihat kebutuhan manusia pada waktu itu. Yaitu membutuhkan teman yang sepadan. Nah, kita masuk di dalam bagian yang berikutnya ini bahwa Allah sebagai pembentuk yang namanya keluarga. Allah menghadirkan yang namanya lembaga perkawinan itu sebagai tujuan untuk membentuk keluarga. Nah, Bapak Ibu, ini seringkali yang menjadi banyak yang menafsirkan ya. Pasangan yang sepadan itu seperti apa ya Lause? Begitu. Bapak Ibu, pasangan yang sepadan itu tidak hanya pada batasan pasangan yang seiman. Itu harus. Begitu ya. Itu bagian yang harus kita lakukan. Tetapi bukan itu saja Bapak Ibu. Pasangan yang sebadan, kalau generasi sekarang ya dikatakan, kenapa kamu suka dengan itu walaupun dia dari seberang begitu? Karena itu jawaban dari salah satu murid saya ya. Karena Kak, dia itu bisa ngertiin saya gitu. Dia itu sefrekuensi dengan saya gitu. Itu jawaban generasi sekarang gitu ya. Terus sefrekuensi itu bagaimana gitu ya. Kalau saya misalkan lagi butuh, saya chat dia langsung jawab begitu. Walaupun jawabannya itu menyakitkan, tapi saya senang dia jawab. Tuh generasi loneliness sekarang begitu. Generasi yang lagi kesepian, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan yang namanya perhatian. Kenapa orang tua penting dalam peran itu? Kan generasi sekarang generasi yang loneliness itu. Generasi yang mengalami ruang kesepian. Kenapa saya selalu bilang di dalam ruang-ruang kelas ya, bahkan juga ketika perkunjungan saya lakukan kepada anak-anak, saya mengingatkan juga. Tidak hanya kunjungan kepada anak, mengingatkan kepada orang tua. Pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Pentingnya ruang-ruang ibadah bersama dengan keluarga, bersama dengan anak. Itu dibangun sejak awal. Karena anak akan melihat keteladanan orang tuanya. Ketika anak itu diajak ke remaja misalkan atau ke pemuda, dia katakan gak usah. Saya gak mau ikut. Kenapa? Orang tua saya jarang ibadah. Gitu. Orang tua saya aja ibadahnya Senin Kamis. Minggu pertama atau minggu ketiga, minggu kedua atau minggu keempat begitu. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, pentingnya kita sebagai orang tua memberikan teladan itu kepada anak kita. Keluarga dihadirkan dalam sebuah lembaga perkawinan itu untuk memberikan support bagi anggota keluarganya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sebagai bagian akhir tadi ya, kembali ke tema besar. Eden, harmoni, karir, dan keluarga. Saya menyimpulkan beberapa hal dalam bagian ini. Ya, lanjut. Ya sudah ya. Maaf. Yang terakhir ini ya. Kita akan kembali menyimpulkan bahwa pekerjaan itu sekali lagi adalah panggilan Allah dengan tujuan agar manusia dapat mengerjakan dan mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan gitu ya,
dengan bertanggung jawab. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah panggilan Allah kepada kita untuk kita bisa kerjakan, kita kelola dengan baik secara bertanggung jawab. Bagian yang kedua, nah tadi saya bilang ya, apa kaitannya karir dan kesuksesan? Nah Bapak Ibu, saya ingin tekankan, sukses itu bukan bicara hasil. Sukses itu bagaimana kita menikmati semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bisa menikmati semua yang sudah kita kerjakan. Kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Gitu. Jadi kesuksesan itu bukan dinilai dengan kalau saya kerja ini, maka saya dapat ini, gitu. Bukan Bapak Ibu. Kesuksesan adalah bagian yang Tuhan siapkan bagi kita yang mengerjakan dengan baik, mengelola dengan baik. Nah Bapak Ibu, ada pertanyaan juga dari salah seorang pemuda. Dia katakan, Kak, saya punya teman, dia enggak kerja, dia cuma di belakang meja atau mungkin dia di rumah saja begitu ya. Dia enggak kerja tapi dia hidupnya baik-baik saja, bahkan mapan dan segala macam. Bapak Ibu ingat, kita kembali kepada bagian yang di awal tadi, bahwa Allah memanggil kita untuk bekerja. Artinya apa? Kalau misalkan, ini ya, kalau misalkan ada orang, ada tetangga atau mungkin orang di lingkungan sekitar kita nggak bekerja tapi hidupnya mapan-mapan saja, hidupnya baik-baik saja, ya kita tidak boleh untuk iri hati. Kita nggak boleh untuk, loh kok dia itu bisa enak-enak di rumah, dapat uang, dapat segala macam. Saya nih loh, pergi pagi pulang sore, malam masih ini dan segala macam. Enggak juga mencukupi kebutuhan keluarga. Bapak Ibu jangan iri, gitu. Jangan iri melihat rumput tetangga yang tinggi, istilahnya gitu ya. Jangan hanya melihat rumput tetangga itu, tetapi belajarlah bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan hari ini. Kesuksesan itu bukan bagian kita, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, kesuksesan atau apapun itu, gitu ya, itu bukan bagian kita untuk kita upayakan, gitu ya, untuk kita kejar sedemikian rupa. Kerjakan dulu apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yang bekerja dalam bidang pemerintahan, lakukanlah itu dengan taat. Kerjakan itu dengan taat. Mereka yang sudah swasta, lakukan juga pekerjaan itu dengan taat. Bagian sukses itu adalah bagiannya Tuhan untuk Tuhan berikan kepada kita. Dia hanya minta satu hal, yaitu taat mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Bagian yang ketiga adalah keluarga terbentuk untuk memperluas pekerjaan misi Allah melalui bidang-bidang profesi untuk dikerjakan bersama. Ya Bapak Ibu, pekerjaan yang Bapak Ibu harus hari ini sampai hari ini kerjakan itu sebenarnya bagian dari misi Allah, menghadirkan shalom di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Jadi Bapak Ibu jangan hanya sekedar tadi ya pemahaman yang keliru bahwa itu hanya untuk menafkahi dan segala macam, tapi itu bagian di mana Tuhan sedang mengerjakan bagi Bapak Ibu Saudara misinya melalui bidang-bidang profesi apapun. Mau juga tukang sapu, Tuhan juga pakai itu untuk mengerjakan misi Allah. Dan bagian terakhir adalah pentingnya kita punya tujuan bersama. Bapak Ibu yang sudah pasangan-pasangan muda yang baru 4-5 tahun menikah begitu ya. Terkadang ini menjadi pergumulan begitu ya. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, saya kapan punya anak, apakah nanti punya anak saya mampu dan segala macam. Bapak Ibu, sekali lagi kita kembali melihat bahwa ketika kita masuk dalam masa berpacaran itu penting untuk kita berbicara. Apa yang menjadi tujuan kita setelah menikah? Setelah menikah, apa tujuan kita dalam rumah tangga, dalam karir, dan segala macam. Sekali lagi, bukan tujuannya hanya sekedar mengejar kesuksesan. Tetapi kita belajar supaya Tuhan menempatkan kita untuk kita bisa mengerjakan bagian yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh menikmati firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan kami untuk bekerja bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami. Tetapi lebih jauh Tuhan juga menghadirkan kami untuk kami bisa menghadirkan shalom melalui ruang pekerjaan kami. Dan Tuhan juga menempatkan kami dalam keluarga juga untuk menghadirkan shalom itu dalam tiap-tiap ruang keluarga kami masing-masing. Kami bawa setiap pergumulan kami baik dalam pekerjaan, baik mereka yang sedang bergumulan pekerjaan, maupun bagi keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan dalam relasi, dalam apapun Tuhan. Kiranya Tuhan mengingatkan kami bahwa pentingnya kami tetap percaya bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan juga yang menyediakan berkat bagi kami yang mengerjakan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita pasti merasakan berkat dari Tuhan. Dalam pengalaman hidup kita ada berkat-berkat khusus yang kita rasakan. Mungkin tidak selalu berupa materi, ada berkat keluarga, teman-teman dekat yang baik dengan kita, komunitas rohani, dan banyak berkat-berkat yang lain. Untuk itu mari kita bersyukur dan kita mengatakan bahwa kita diberkati karena Tuhan sudah mengasihi kita, dan biarlah ucapan syukur itu meluap dengan kita juga mempersembahkan korban syukur bagi Allah. Seperti firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Aku diberkati. Para petugas, saya berikan kesempatan untuk mengindahkan kantong persembahan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kalau kita bersyukur karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita bangkit berdiri, katakan aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan,
karena Engkau telah memberkati setiap kami, melalui pekerjaan kami, melalui panggilan Tuhan, di dalam pekerjaan yang Kau percayakan bagi kami Tuhan, sehingga melaluinya juga kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau membawa sebagian dari apa yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan dengan efektif untuk pelayanan-Mu di tempat ini, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan, dan untuk mendukung segala kebutuhan dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa menutup akan ibadah kita pada pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memelihara taman itu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan pakai kami untuk terus bekerja dan berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita pulang dari tempat ini dan kita membawa berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat bersama duduk kembali, mengambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Berkati